bicara sesuatu yang tidak rasional, atau dia tidak, omongannya dia itu sangat tidak bisa dipercaya gitu loh. Jadi apakah mungkin kita percaya sama dia? Kita mau ikutin apa yang dia mau? Nggak mungkin, ya. Kemudian dia nggak agresif. Kebayang nggak salesman, seorang sales, misalnya sales mobil, ada pameran mobil, orang banyak lewat tapi dia diam aja. Dia cuma pegang buku begini aja. Dia pegang katalognya dia, brosurnya dia begini aja. Lihatin orang jalan. Mana ada orang yang mau deketin mobil yang dia jual? Bener nggak? Nggak agresif, nggak dinamis orangnya. Kita harus agresif, apalagi sama komunikasi. Nggak masalah mbak dibilang bawel, nggak masalah dibilang cerewet, apalagi kita perempuan ya, untung nggak ada laki-laki di sini. Iya. Nah nggak masalah, kenapa? Karena itu penting banget. Kita bawel, kita cerewet itu sebenarnya ada bagusnya. Apalagi kalau bawelnya kita, cerewet kita tuh buat kebaikan. Mungkin si penerima nggak akan terima hari ini. Misalnya kita ngomong apa gitu, kita nasihatin teman kita. Hari ini dia kesel banget nih, ih apa sih sok tahu banget dia misalnya. Tapi sebenarnya apa yang kita omong itu baik adanya. Jadi suatu hari entah mungkin setahun kemudian dia baru sadar, dia baru ingat, oh iya si itu pernah ngasih tahu saya, nasihatin saya begini, bener juga ya. Kadang itu terjadi, jadi nggak masalah. Ya selama itu baik. Tapi ya bukannya bawel cerewet yang marahin orang, ya nggak juga, ya kan? Oke. Jadi tahu ya variabel sumber ya. Variabel sumbernya itu harus dapat dipercaya. Ya omongan siapa dia itu juga penting. Kemudian yang kedua itu variabel pesan. Variabel pesan merupakan gagasan, pendapat, informasi, instruksi yang disampaikan komunikator kepada orang lain dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Nah, pesan yang mau kita sampaikan itu apa? Kalau misalnya pesannya itu tidak sesuai, misalnya kita lagi bahas mengenai kalian misalnya gini, kalian lagi berbisnis, lagi jualan. Tiba-tiba ngomonginnya yang nggak berhubungan sama sekali nih sama jualan kalian. Yang ada orang itu bisa jadi nggak fokus lagi sama apa yang kita jual. Jadi malah fokusnya sama pembicaraan kita, gitu. Jadi usahakan, apalagi kalau kita mau bisnis ya, kita harus fokus. Pesan yang kita sampaikan harus benar-benar dia ngerti dulu. Kalau mau ngomong yang lain boleh, tapi sampai dia ngerti apa yang inti dari kita mau sampaikan, barulah kita tambahin yang lain-lainnya. Kalau tiba-tiba ngomongin apa, tiba-tiba masuk lagi pembicaraan yang lain, masuk lagi pembicaraan lain, orang itu si penerima nggak akan fokus. Yang ada tujuan kita apa jadi berbeda. Jelas ya? Oke. Kemudian kesalahan dalam penerimaan dan penafsiran dapat mengakibatkan kegagalan komunikasi. Iya. Bayangin, sering banget terjadinya salah paham. Mungkin mbak-mbak sekalian pernah ya ada terjadi salah paham. Mungkin maksudnya itu, tolongin dong, misalnya ambilin bukunya hari Senin, terus masukin lagi bukunya itu ke lemari, misalnya gitu ya. Tapi nggak nangkep nih cara kamu memberitahukan pesannya itu nggak jelas. Kamu mungkin beranggapan bahwa dia kan tahu kalau buku itu biasanya tuh ditaruh di lemari. Kamu cuma bilang, tolong ambilin dong bukunya hari Kamis, misalnya kamu ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba buku itu dibawa sama temannya, sama teman mbak-mbak saya. Loh, saya kan udah bilang waktu itu ambil bukunya hari Kamis, tapi kan kamu nggak bilang taruh di dalam lemari. Loh, saya pikir kamu udah tahu, salah paham. Jadi kita kalau bicara tidak boleh, usahakan tidak memiliki asumsi, tidak memiliki anggapan. Kalian beranggapan bahwa dia sudah tahu, belum tentu dia sudah mengerti apa yang kita mau. Jadi pastikan lagi sebelum kita ngomong, benar nggak sih kita mau kalau buku itu diambil dan ditaruh di lemari gitu kan? Walaupun buku itu memang sering ada di lemari, belum tentu dia tahu dia harus taruh itu di lemari. Jadi jelas ya, kita ngomong sama orang itu, benar-benar, Mbak, hari Seminggu jam 9.30 ada TTM di mana di sini. Tolong jangan telat ya, misalnya kayak gitu, ya kan? Jelas. Ada pertanyaan, kalau usahakan tanya lagi. Ada pertanyaan atau banyak jelas, baru jelas. Karena kalau misalnya saya cuma bilang ada TTM di sini gitu ya, nggak jelas jamnya berapa. Terus saya udah post di Facebook. Saya berpikir orang itu sudah tahu, tapi belum tentu. Jadi pada saat kita berkomunikasi usahakan semuanya diutarakan sampai orang itu benar-benar tahu, oh ini yang kita mau kasih tahu ke dia. Jelas ya? Kemudian pesan disampaikan bisa dalam bentuk verbal dan non-verbal. Yang tadi saya jelasin,
bisa ketemu orang yang langsung, bisa enggak. Kesalahan dalam komunikasi itu kalau misalnya nonverbal dalam penulisan bahasa. Kadang-kadang kita tuh ngomongnya nggak marah, tapi pakai tanda seru sedikit aja dipesen orang pikir udah marah. Ya enggak. Nah, jadi harus lihat-lihat juga siapa penerima pesan kita. Kalau orangnya sensitif, jangan pakai tanda seru deh, mendingan pakai tanda titik aja. Iya. Jadi siapa sih penerima pesan kita? Kalau non verbal harus hati-hati penggunaan bahasa ya. Kemudian kalau verbal itu lebih ke ekspresi wajah sama cara kita ngomong. Kalau saya ngomongnya kelihatan kayak orang marah-marah, bukan berarti saya marah loh. Memang orangnya kayak gini. Maaf, kalau misalnya di sini ada orang dari Sumatera Utara, nggak ada, nggak ada. Mbaknya dari Sumatera Utara? Oh, masnya, ayah. Biasanya ini hanya karakteristik, tapi bukan orangnya seperti itu. Ya, kalau ngomongnya agak keras ya, kalau orang Batak, bener nggak? Tapi bukan yang mereka jahat loh, bukan yang mereka itu marahin kita loh. Memang mereka kayak gitu, pembawaan mereka kayak gitu, cara ngomong mereka tuh seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau kita nggak ngerti, biasanya kalau orang Jawa kan lembut, kalau ngomong pelan, ya kan, sopan, ya kan. Kemudian ketemu orang Batak yang ngomongnya kasar. Waduh, dia nggak mikir, ini orang marahin saya. Ya nggak sih? Duh, saya nggak salah apa-apa loh padahal. Tahu ada orang Batak jualan, ngomongnya kenceng banget. Ih, jualan kok marah-marah, ya nggak sih? Nah, padahal nggak kayak gitu. Jadi kita harus ngerti. Nah, jadi kalau verbal itu sangat berpengaruh ya, dari wajah, dari tone suara kita. Kemudian lanjutnya lagi adalah penerima, variabel penerima. Perhatikan siapa yang jadi komunikan dan penerima pesan. Karakteristik komunikan bisa dilihat dari segi demografis, psikologis, sosiologis. Demografis itu adalah umur, pekerjaan, jenis kelamin. Jadi kita harus lihat juga pada saat kita mau berkomunikasi, kita ngomongnya sama perempuan sama laki-laki nih. Kita kan nggak mungkin dong, misalnya curhat, saya belum mens nih bulan ini, ngomongnya sama cowok gitu. Waduh, gimana ya rasanya? Saya mau beli, kita nggak apa ya, karena kita perempuan ya. Saya mau beli daleman, ukuran apa ya? Wah, cowok nggak ngerti gitu loh. Kita nggak mungkin ngomong sama cowok kayak gitu kan. Jadi siapa yang diajak berkomunikasi? Kita harus lihat dulu juga ya. Kemudian yang tadi umur, lebih tua, apakah lebih muda, apa dia masih anak-anak, kita harus lihat. Nggak bisa semua dipukul sama rata. Kalau semua pukul sama rata ya, anak kecil kasihan ngomongin politik dia nggak ngerti. Iya dong, aduh apa itu? Dan sama, kita nggak mungkin ngomong kekanak-kanakan, bertingkah kekanak-kanakan di depan orang yang sangat jauh lebih tua. Pasti kita akan lebih bersikap sopan, ya kan? Nah, psikologis, kita lihat dulu siapa yang kita ajak bicara. Dari psikologisnya dia, orangnya sensitif nggak? Orangnya cepat nanggep nggak? Gitu ya, harus lihat tadi ya. Kemudian sosiologis itu tingkat sosial. Jadi kalau kita mau bicara apa, kita lihat tingkat sosialnya dia juga. Ya, kemudian variabel konteks. Dalam kegiatan bisnis dikenal dengan istilah business lunch. Business lunch itu maksudnya adalah makan siang tapi sambil berbisnis. Yaitu memadukan antara kepentingan bisnis dengan makan siang. Jadi kalau zaman sekarang, kalau mau berbisnis, jangan kaku-kaku. Gak mesti kayak kita hari ini duduk gitu ya di dalam satu kelas ngomongin di bisnis, atau mungkin duduk dalam satu rapat ngomongin bisnis. Nggak selalu. Makanya saya nggak mau kelas komunikasi bisnis dibuat tegang. Kenapa? Karena kalau tegang-tegang nggak enak jadinya. Duduk tuh nanggung juga jadi. Dibuat santai aja, dibuat kayak temen aja, ya. Nah, balik lagi ke bisnis lunch. Zaman sekarang orang itu berbisnis gimana caranya? Mbak, makan bareng yuk, kita payment session yuk. Mau nggak? Ada toko Indo baru buka belanja. Sebenarnya sih UUD, tau nggak UUD? Ujung-ujungnya duit. Kenapa? Ternyata Mbak tuh mau jualin sesuatu ke dia. Saya punya produk kosmetik bagus, mau tawarin dia. Tapi nggak ujuk-ujuk dong ngajakin, saya mau jualan kosmetik nih sama kamu, mau beli nggak? Wah, gimana orang mau beli? Ajak dia makan dulu, ajak dia jalan dulu. Udah percaya, udah connect deh gitu ya. Antara kita dengan dia mau makanya beli barang kita. Gitu. Jadi bisnis lunch, bisnis tapi santai, bisnis tapi disertakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan bisnis gitu. Banyak banget ya. Oke. Kemudian kalau aku contohin tadi ada namanya konteks rapat malam oleh Adolf Hitler. Ada yang tahu Hitler?
Hitler. Kalau kalian pernah dengar cerita, zaman dulu ada satu orang yang suka bunuhin manusia, itulah Hitler. Iya, namanya Hitler. Dia orang Jerman. Dia itu punya satu kegilaan, dia menganggap manusia lebih rendah daripada hewan. Jadi menurut dia itu vegetarian loh. Dia nggak bisa makan daging karena dia merasa bunuh hewan itu dosa. Tapi manusia itu lebih rendah dari hewan, jadi bunuh aja. Zaman dulu kayak gitu. Kalian boleh baca bukunya, ada bukunya. Nah, si Hitler ini kejam sekali. Dia itu bunuhin orang, ya kaum kaum apa sih Yahudi dibunuh-bunuhin tuh ya. Nah, kalau menurut dia punya satu paham nih untuk mengenai variabel konteks ini. Kalau kamu mau ngadain satu rapat dan kamu mau ide kamu diterima sama orang-orang yang hadir di rapat itu, adain rapatnya malam hari. Kenapa? Kebayang nggak ngadain rapat jam 12 malam? Logika misalnya, orang-orang juga udah ngantuk, yang ada nguap-nguap, bener nggak? Dan pada saat kamu tentu ide kamu, saya maunya gini, ya udah deh, nggak apa-apa deh, ya saya udah mau tidur, capek. Orang cenderung akan mengikuti apa yang kita mau. Iya. Kenapa? Itu tadi, pada saat malam hari sebenarnya bukan waktunya yang tepat untuk mengadakan rapat, benar nggak? Tapi ketika dia mau memanfaatkan momen itu, dia tahu tujuannya adalah supaya ide dia diterima. Jadi variabel konteks itu sangat-sangat mempengaruhi. Artinya tadi, berbisnis sambil makan siang, jangan bilang nggak bisa, gitu loh. Dia memanfaatkan momen makan siangnya itu untuk ngadain pendekatan sama orang lain. Jadi kita harus lihat-lihat, memanfaatkan peluang, ya. Kemudian variabel saluran. Variabel ini sangat bergantung pada siapa penerima pesan dan isi pesan itu sendiri. Oke, saya kasih contoh nggak? Ini dari buku ya. Ini sebentar. Oke, variabel saluran. Contohnya adalah, kalau misalnya saya mau ngasih berita mengenai bencana alam, mungkin nggak sih saya datangin rumah-rumah satu-satu, ada gempa, nggak mungkin. Atau mungkin mau ada typhoon, di Taiwan ada typhoon ya, benar nggak sih kemarin ini ya? Apa yang dilakukan sama orang Taiwan? Di berita, di koran, hati-hati, prediksi tanggal sekian itu akan ada typhoon. Jadi orang-orang siap-siap nih, ngapain misalnya ya kan? Nah, kalau misalnya berita cuaca dan sebagainya harus disampaikan melalui media, itu akan jauh lebih cocok. Nah, saya kasih contoh lagi, ada meminta kopi sama office boy. Mungkin nggak sih saya minta kopi sama office boy, saya kirim pesannya lewat email, saya Facebook dia, saya post di wall dia, Mas sekarang juga datang anterin kopi saya ke ruangan saya. Nggak mungkin, ya nggak sih? Apa yang saya lakuin? Telepon, anterin kopi saya sekarang, ya nggak? Bener dong. Atau mungkin nggak saya minta kopi ke office boy, saya kirimnya lewat surat. Nggak mungkin. Jadi kita lihat variabelnya, medianya, apa sih yang kita pakai untuk nyampein pesan. Kalau memang nggak cocok, jangan dipakai karena nggak akan nyampe. Ya, oke. Variabel efek. Barang ini bagus dan cocok, beli Ada ini ya, ada komentar kayak gitu ya. Efek marketing dari salesman kepada pembeli. Inilah yang diharapkan dari komunikasi bisnis. Pada saat kita berkomunikasi, orang yang kita tawarin nanggep apa yang kita mau supaya dia beli, dan akhirnya dia beli. Dia tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Mulut manis kita, ini anak-anak komunikasi, supaya lebih pintar lagi ngomongnya. Kita ngomong berbisnis ya. Kita tawarin dia salesman, Mbak beli deh. Mbak kalau pakai ini jadi cantik deh. Oh jadi maksud kamu saya nggak cantik sekarang? Ya nggak gitu juga Mbak, nggak gitu. Ya supaya mukanya lebih bersinar. Mbak tuh udah cantik. Justru sayang kalau mukanya misalnya kusam. Pinter banget ngomongnya. Yaudah deh saya beli deh, saya suka. Mbaknya yang nawarinnya pintar misalnya. Ada aja kan yang kayak gitu. Atau mungkin mbak ini salah satu konsumen yang malah pernah ditawarin kayak gitu dan beli. Nah misalnya pernah ya pengalaman ya, iya. Jadi gitu ya, nah itu dia. Oh kalau enggak jadi member, ya kan sering banget tuh, ya kan? Jadi member aja Mbak, kenapa? Banyak untungnya gini. Oh iya juga ya, udah deh. Padahal suruh bayar, ya kan? Mau tapi. Nah jadi artinya apa? Inilah yang diharapkan dari komunikasi bisnis. Orang nanggep apa yang kita mau dan dia mau akhirnya, dan dia akhirnya beli, kayak gitu ya. Komunikasi bisnis dirancang untuk menciptakan perilaku